Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula sholawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik para saudaraku semua dan para sahabat channel Cantika Morotal semuanya, saya tak lupa untuk mendoakan kalian semua. Semoga hajat-hajat kalian semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat semua mudah-mudahan selalu tetap di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberkahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para sahabat semua dimurahkan rezekinya oleh Allah, dan semoga para sahabat semua ini dilancarkan segala usahanya. Dan berkali-kali saya sampaikan kepada para sahabat semua, marilah kita tetap beribadah kepada Allah, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita beribadah kepada Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa melalui channel Cantika Morotal ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Dalam kajian kali ini saya ingin berbicara tentang karomah Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau juga memiliki banyak murid dan santri, bahkan banyak juga yang menjadi ulama terkenal, dan salah satunya adalah Gus Baha. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Mun ini masih terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah karena karomah-karomah beliau yang banyak diketahui langsung oleh sejumlah santrinya, dan banyak beberapa orang yang mengetahuinya. Ulama yang lahir pada atau dari pasangan Kiai Haji Mbah Mun atau Mbah Maimun Zubair, yaitu adalah Hajah Mahmudah ini, sepanjang hidupnya telah memberi banyak kontribusi untuk umat Islam di Indonesia. Kiai Haji Maimun Zubair adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya dan kesolehannya. Mbah Mun mempunyai karomah-karomah tersebut. Dan sebelum saya lanjut untuk melanjutkan video ini, mohon kiranya untuk para sahabat semua subscribe channel ini serta like video ini, agar channel ini bisa berkembang lebih bermanfaat, dan channel ini bisa sangat bermanfaat untuk banyak orang. Bagi para sahabat yang ingin menuliskan hajatnya, monggo silahkan tulis hajat Anda di kolom komentar, dan mari kita doakan bersama-sama. Semoga hajat para sahabat semua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Berikut adalah beberapa karomah Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair. 1. Mempunyai penglihatan batin. Sebagai seorang ulama besar, kediaman Mbah Mun jarang terlihat sepi.
Selalu saja ada tamu dan banyak tamu yang datang atau berkunjung kepada Mbah Maimun Zubair. Dan suatu hari beliau kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar. Akan tetapi sebelum mereka mulai berbicara, Mbah Mun lebih dulu menghampirinya sembari berkata, "Antum as-Segaf, antum bin Syekh Abu Bakar." Kedua Habib itu pun kaget dan bertanya, perihal dari mana beliau mengetahuinya? Mbah Mun langsung menjawab, dari matanya sudah kelihatan. Itulah Mbah Mun. Kemudian mereka diajak masuk ke ruangan karena dianggap tamu istimewa dan dijamu dengan baik dengan disajikan beberapa makanan. Dan setelah makan, Mbah Mun memberikan 2 amplop kepada mereka dan dijelaskan kalau si amplop tersebut bisa digunakan untuk bekal kebutuhan mereka lainnya. Dan uniknya lagi, ternyata si amplop tersebut benar sesuai dengan apa yang mereka berdua butuhkan. Dan yang kedua, menghentikan hujan yang sangat deras. Pada saat Mbah Mun mengisi pengajian Maulid Nabi di Kudus, saat beliau memberikan tausiah kepada para jamaah yang datang, dalam situasi asiknya jamaah mengikuti pengajian tersebut, tiba-tiba hujan turun deras, begitu lebat dan membuat para jamaah berlarian untuk berteduh. Saking derasnya hujan, panitia pengajian pun mempersilahkan Mbah Mun untuk istirahat sejenak, masuk ke dalam rumah untuk berteduh. Di tengah kepanikan yang melanda, Mbah Mun ini tetap bersikap tenang. Kemudian beliau memanjatkan doa dan turut diamini oleh para jamaah. Setelah beliau selesai melantunkan doa hujan yang diturunkan dengan derasnya berangsur-angsur reda dan tidak lama pun langsung berhenti. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit dengan perantara air putih. Menurut Kiai Haji Fadlolan, saat mengantarkan Mbah Mun dan istrinya ziarah ke makam Imam Sadzili, mereka mampir dan seusai sholat mereka mampir ke sebuah warung makan di sebelah musola tersebut. Saat menunggu diantarkannya makanan, tiba-tiba datang ibu pemilik warung dengan membawa sebotol air minum dan meminta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut untuk obat suaminya yang sedang sakit. Setelah air tersebut didoakan, Mbah Mun bertanya, "Di mana suami ibu tersebut?" Kemudian ibu pemilik warung mengantarkan Mbah Mun ke tempat suaminya berada. Setelah sampai, Mbah Mun mendoakan dan mengoleskan sebagian air putih tadi ke bagian anggota tubuh suaminya yang sedang mengalami kesakitan. Dan tak lama setelah itu, suami dari ibu pemilik warung tersebut berangsur-angsur sembuh. Setelah selesai makan, Kiai Haji Fadlolan, Mbah Mun dan istrinya pun pamit untuk pulang dan ibu pemilik warung pun menolak untuk dibayarnya. Ibu pemilik warung berterima kasih karena suaminya yang sakit sudah didoakan kesembuhannya oleh Kiai Haji Mbah Maimun Zubair. Namun Mbah Mun tetap membayar semua makanannya. Dan Mbah Mun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir tadi meskipun beliau tidak mengenal orang tersebut sebelumnya. Yang keempat, mempersingkat waktu perjalanan. Suatu ketika Mbah Mun meminta kepada Kiai Haji Fadlolan yang kuliah di Mesir untuk mengantarnya ke makam Imam Asyadzili yang baru saja wafat. Mendengar permintaan itu, Kiai Fadlolan sempat bimbang karena perjalanan untuk menuju ke sana butuh waktu yang cukup lama. Sementara Mbah Mun sendiri waktunya cukup singkat berada di Mesir. Karena keyakinannya terhadap Kiai Haji Mbah Maimun Zubair atau Mbah Mun, Kiai Fadlolan akhirnya menyewa sebuah mobil untuk menempuh perjalanan sekitar 400 km yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 7-9 jam.
Akan tetapi ternyata mereka bisa menempuhnya hanya dengan waktu sekitar 2,5 jam saja. Padahal selama perjalanan juga sempat berhenti beberapa kali untuk menunaikan sholat. Yang kelima, menggunakan mobil tanpa bahan bakar. Sukar dipercaya atau sulit dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah salah satu karomah Mbah Mun saat menaiki mobil tanpa menggunakan bahan bakar. Ketika melakukan perjalanan, Mbah Mun biasa menggunakan mobil, dan suatu hari beliau hendak menuju Pasuruan. Namun kendaraan yang biasa digunakan mengalami kerusakan dan akhirnya mobil itu dibawa ke bengkel. Alangkah terkejutnya montir bengkel itu ketika memeriksa kondisi mobil tersebut. Ia mendapati saluran selang bahan bakar tidak tersambung. Dan sang montir pun tidak percaya karena mobil tersebut masih bisa berjalan, sedangkan selang bahan bakar kendaraan tersebut ternyata telah putus. Sehingga diperkirakan mobil tersebut digunakan tanpa bahan bakar. Sahabat yang beriman dirahmati Allah, 6 dititipi pesan oleh Rasulullah SAW lewat mimpi. Melalui mimpi, Rasulullah SAW menitipkan keturunannya untuk belajar dan berguru kepada Mbah Maimun Zubair. Adapun orang tersebut adalah Habib Zaki yang sebelumnya sempat diberi wejangan oleh pamannya untuk tidak memberitahu identitasnya kepada Kiai Haji Maimun Zubair. Akan tetapi suatu makam Kiai Haji Maimun Zubair ini mendatangi Habib Zaki dan menanyakan kepada dirinya, tidak mengungkap identitasnya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Habib Zaki pun kaget karena Mbah Mun sudah mengetahui identitasnya. Adapun Mbah Mun sendiri telah mengetahuinya karena baru saja beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan menyampaikan bahwa ada keturunan beliau yang dititipkan untuk belajar di pondoknya. Dan yang ketujuh, mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah yang bernama Sodikun. Saat itu Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Mun yang sedang menunaikan ibadah haji di hotel tempat beliau menginap. Atas saran kakaknya tersebut, Sodikun berencana sowan ke Mbah Mun nanti setelah sholat Jumat. Singkat cerita, setelah berhasil menemui Mbah Mun, Sodikun menanyakan kepada Mbah Mun sampai kapan beliau akan tinggal di Mekah. Mbah Mun pun dengan tegas menjawab sampai tanggal 5. Sodikun pun merasa janggal dengan jawaban dari Mbah Mun tersebut. Pasalnya bagaimana mungkin beliau tinggal di Mekah sampai tanggal 5. Sedangkan prosesi ibadah haji jika dihitung dari kalender hijrah maupun masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Akhirnya Sodikun pun bersuudzon, mungkin yang dimaksud tanggal 5 oleh Mbah Mun itu adalah tanggal terakhir beliau berada di hotel tempat beliau menginap. Kemudian menjelang subuh, hujan mengguyur kota Mekah. Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram basah kuyup. Sodikun merasa cuaca kali ini sangatlah aneh karena hujan terjadi pada musim panas dan beberapa saat kemudian terdengarlah kabar wafatnya Mbah Mun atau Kiai Haji Maimun Zubair. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Sodikun baru menyadari bahwa tanggal yang pernah disampaikan oleh Mbah Mun di hotel kemarin adalah waktu tanggal di mana Mbah Mun wafat. Pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019, Mbah Mun bukan hanya meninggalkan hotel namun juga dunia dengan segala hiruk pikuknya. Dan jenazah beliau dimakamkan di Mekah, tepatnya di Maklah, komplek pemakaman tertua di Mekah. Dan yang ke-8, tokatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun.
seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, yang merupakan murid dari Mbah Mun, tengah melaksanakan ibadah haji. Ia memberikan hadiah sorban kepada Mbah Mun, namun karena Mbah Mun sudah memiliki banyak sorban, yang mana sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Para sahabat yang dirahmati Allah, itu adalah karomah Mbah Maimun Zubair. Mbah Mun ini wali Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bisa contoh beliau sebagai panutan untuk kita semua. Dan beliau mengijazahkan amalan doa untuk penarik rezeki, yang mana disuruh membaca Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram Amitna ala dinil Islam, dibaca 41 kali setelah melaksanakan sholat subuh. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram Amitna ala dinil Islam, ini dibaca 41 kali setelah menunaikan sholat subuh. Insya Allah, jika amalan ini dibaca dengan istiqomah, jika amalan ini dibaca dengan sungguh-sungguh dan penuh yakin, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doa yang kita panjatkan, insya Allah akan segera Allah kabulkan. Amin, Allahumma amin. Demikianlah ijazah dan karomah Mbah Mun, dan mohon maaf, beribu-ribu maaf jika ada salah dalam penyampaian kata-kata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.